Al-Quran itu harapannya kita dari pesantren untuk dunia. Demikian sekilas pengantar untuk diskusi pada sore hari ini, yaitu dari panggung nasional ke internasional bersama Bapak Anies Rashid Baswedan. Siap Pak Anies? Siap ya? Baik, untuk selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Abah Anies Rashid Baswedan. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Iya, enggak apa-apa. Saya bicara dulu Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Terima kasih Ustadz Umar yang sudah memberikan pengantar. Izinkan saya menyapa para alim ulama, para kiai, para guru yang hadir bersama di sini, wabil khusus pembina Formakin Kiai Syihabuddin Abdul Muiz, Kiai Abdurrahim Basir, juga Kiai Hakimuddin Salim, dan juga hadir bersama kita Ustadz Abu Bakar Basir yang kami hormati, dan seluruh hadirin yang tak mungkin tersebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tadi mendengar yang disampaikan oleh Ustadz Umar atas deretan rencana yang akan dikerjakan untuk bisa membawa, dalam istilah beliau, pondok pesantren ke level berikutnya, ke level yang lebih tinggi. Terus sekalian, kalau melihat perencanaan, melihat apa yang dibayangkan akan dibangun, rasanya memang sudah berada di dalam jalur yang tepat. Pondasinya jelas, arahnya jelas. Tantangan terbesar yang sering kita hadapi di dalam melakukan perubahan di bidang pendidikan untuk kemajuan, tantangan terbesarnya sering kepada level eksekusi. Dan level eksekusi itu membutuhkan kemauan kita untuk meninggalkan yang lama, meninggalkan cara yang usang. Ini persoalan terbesar, karena salah satu kesulitan kita itu adalah meninggalkan yang usang. Kita sering berbicara tentang menambah, menggunakan teknik baru, metode baru, tapi meninggalkan metode yang kemarin, nah itu yang paling sulit. Karena itu kalau saya boleh usul, maka salah satu hal paling mendasar adalah justru belajar untuk meninggalkan yang usang, meninggalkan yang dipandang sebagai tidak lagi relevan. Ini membutuhkan kemauan yang cukup serius. Lalu sekalian kami hormati, kita menginginkan anak-anak kita lewat pendidikan pesantren ini, disebutkan tadi di masa depan seolah mereka jadi pemenang. Mulainya dari mana? Mulainya dari para gurunya, mulainya dari para ustadz, para ustazah di pondok-pondok masing-masing. Jadi jangan berharap terjadi perubahan yang mendasar di anak didik kalau
pendidiknya tidak mengalami perubahan. Jadi target pertama dan terutama dari perubahan apapun adalah pendidiknya. Nah, pendidiknya inilah yang menjadi tantangan kita sekarang. Mengapa? Saya sampaikan waktu kita diskusi dengan rombongan Ustadz Syihabuddin, waktu itu kita ngobrol di Jakarta aja, Ustadz. Anak kita abad 21, gurunya abad 20, ruang kelasnya abad 19. Itu jadi satu tempat. Sehingga guru sering dalam posisi harus bisa jadi jembatan, pontal-pontal nih. Jadi kalau saya boleh usul, maka yang pertama dijadikan sasaran perubahan adalah gurunya. Semua rencana perubahan itu ditunjukkan, dilaksanakan pada gurunya. Baru kemudian kita berbicara dampak pada anak-anak. Apa beberapa hal yang mungkin relevan di sini? Saya ingin sampaikan beberapa hal saja yang mungkin relevan dalam konteks perubahan ke depan. Pesantren sudah punya tradisi yang amat panjang, apalagi ditambah dengan pondok pesantren. Kalau dalam sejarah di Jawa kita tahu pondok pesantren itu konsepnya baru dimulai sekitar pertengahan 1700-an. Pondok pesantren. Kalau pesantrennya sudah lebih lama lagi, tapi bukan sebagai pondok. Nah, perjalanan yang sudah ratusan tahun ini memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman yang komplit. Nah, menengok ke depan, ada beberapa aspek yang nampaknya penting untuk dikombinasikan dengan yang sudah ada sekarang. Kenapa saya katakan yang sudah ada sekarang itu hasil dari perubahan-perubahan setiap waktu? Karena kita menyaksikan ini sepanjang jalan tadi, saya menuju ke sini itu banyak sekali stand-stand yang semuanya menggambarkan gagasan progresif, gagasan perubahan, menengok kepada praktek ratusan tahun dan ingin ada kebaruan. Nah, kalau boleh saya usul, ada aspek yang mungkin perlu ditambahkan mulai dari guru kita. Apa itu? Kemampuan dan kemauan berpikir kritis. Ini lemah di umat Islam. Kemampuan berpikir kritis. Dan kalau kemampuan berpikir kritis ini dicek, maka begitu kita bicara pendidikan abad 21, maka salah satu hulu yang harus dimiliki adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu mengharuskan kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang baru, sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang tak terduga, sudut pandang yang tak terfikirkan. Dan kemampuan berpikir kritis ini akan bisa menjadi satu sumbernya inovasi. Kenapa? Dari kemampuan berpikir kritis muncul kreasi, muncul inovasi, lalu kita saksikan dampaknya. Mulainya dari kritis. Berpikir kritis juga akan bisa menjadi benteng atas segala hal yang bersifat tidak masuk akal. Ini kemampuan berpikir kritis. Nah, disinilah
kunci yang perlu ditumbuhkan amat serius. Apalagi kalau kita bicara ke depan, kita menyaksikan kompetisi berlangsung begitu ketat. Kita ingin anak-anak kita jadi pemenang, bukan di kandang, tapi pemenang di tandang. Kalau anak-anak kita menang di kandang kita sendiri, itu biasa, wong namanya di kandang. Tapi menang di tandang di tempat lain, maka salah satu aspek mendasar ini kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis ini akan membebaskan generasi masa depan dari narasi dogmatik, membebaskan dari narasi hoax, membebaskan dari narasi ekstremisme. Ekstremisme itu bukan ekstremisme yang dipahami seperti label-label anti-Islam, bukan. Ekstremisme itu artinya sesuatu yang sulit diterima akal sehat, itu ekstrim. Nah, bentengnya apa? Bentengnya pada kemampuan berpikir kritis. Nah, ini sempat dalam era sejarah umat Islam, di saat kita berada di abad 4-5 Hijriah, 11-12 Masehi, disitulah kemampuan berpikir kritis berhasil memunculkan begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang sampai hari ini kita gunakan turunan ilmunya di bidang-bidang ilmu alam, di bidang ilmu kesehatan, dan berbagai bidang lain. Di saat itu, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para ilmuwan, para cendekia, para alim di barisan umat Islam. Eropa masih gelap dan rujukan ke sini. Nah, tapi dalam perjalanannya kemampuan berpikir kritis ini menurun sekali. Karena itu kami melihat ini sebagai satu hal yang penting ke depan. Yang kedua adalah kita hidup di era di mana kemajuan teknologi digital telah memasuki fase yang paling mutakhir, di mana kecepatan perubahan melampaui kemampuan kita untuk mengikuti kecepatannya. Karenanya bagi para guru di pondok, para ustadz, salah satu tantangannya adalah penguasaan atas teknologi digital dan pemanfaatannya. Kalau ini penguasaan dan pemanfaatan ini memiliki implikasi yang luar biasa besar dalam dunia pendidikan. Kita menyebut sebagai kecerdasan buatan, dan kecerdasan buatan ini sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengalahkan manusia. Tetapi seringkali manusia yang mengalah pada kecerdasan buatan. Kenapa mengalah? Karena manusia memilih untuk membiarkan kecerdasan buatan menggantikan apa yang dia mau kerjakan. Sesungguhnya tidak bisa. Jadikan artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sebagai asisten pribadi yang bisa apa saja bagi para guru, bagi para santri di pondok-pondok. Yang asisten pribadi yang bisa mengerjakan apa saja, tapi jangan diubah dia menggantikan peran dari manusia. Ini saya pernah sampaikan dalam diskusi. Kira-kira guru itu bisa diganti teknologi nggak ya Pak ya? Ada tidak di sini yang berpandangan guru, atau acungkan tangan dah yang supaya saya bisa naker nih. Siapa yang acungkan tangan bila setuju dengan pandangan ini? Guru bisa digantikan dengan teknologi.
Mohon acungkan tangan. Nggak ada. Kalau pertanyaannya, guru tidak bisa digantikan teknologi. Tidak bisa digantikan teknologi. Oh, hampir semua ngacung. Jadi berpandangan guru tidak bisa digantikan teknologi. Kalau pertanyaannya saya ubah. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Ada tidak jenis guru yang bisa digantikan teknologi? Ada. Jenis guru yang apa? Yang serba mengulang materi, mekanistik, betul tidak? Repetitif. Nah itu cepat sekali diganti teknologi. Jadi mungkin pertanyaan saya tadi keliru. Pertanyaannya bukan guru bisa digantikan teknologi atau tidak. Pertanyaannya, apakah kita, perilaku kita mengajar membuat kita bisa digantikan teknologi? Nah, insya Allah yang berada di sini, yang kalau mengajar tidak repetitif, tidak sekedar daur ulang, sehingga teknologi tidak bisa menggantikannya. Nah, tetapi pemanfaatan dan penggunaan teknologi digital ini mendasar sekali. Kami menyaksikan di institusi-institusi pendidikan dunia betapa penguasaan atas teknologi ini dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran khusus sehingga proses pembelajaran itu bisa lompat. Jadi bukan sekedar menguasai alatnya, tapi memanfaatkan untuk pembelajaran dan pengembangan ilmu. Itulah sebabnya penguasaan ini menjadi penting sekali. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah orientasi dari proses pendidikan kita menjadi orientasi menyelesaikan masalah. Keterampilan mengidentifikasi masalah, keterampilan mencari solusi atas masalah, mencari terobosan kreatif. Kalau boleh saya sampaikan sekalian, kita akan melihat generasi masa depan bertemu dengan fenomena-fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bila kita tidak bekali mereka dengan kemampuan untuk menyelesaikan tantangan, menyelesaikan masalah, latihannya sejak sekarang, maka dia akan kekurangan alat untuk menghadapi problematika baru yang muncul. Saya beri ilustrasi, kalau kita jadi tukang, yang di tangan kita itu, ini kan masalah pertukangan banyak sekali, tapi yang di tangan kita hanya ada 3 alat, hanya ada palu, hanya ada catut 2, maka apapun problem yang ada di depan kita diselesaikannya pakai 2 alat ini. Karena yang dimiliki cuman catut itu apa ya bahasa Indonesianya? Tang, apa? Catut. Maka dia akan diselesaikan dengan 2 alat ini aja. Dipukul dan dicabut, gak punya alat yang lain. Nah, kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu memberikan bekal kepada generasi ke depan alat-alat yang amat banyak, sehingga ketemu masalah-masalah apapun di depan sana, dia akan bisa mencarikan solusi yang sesuai dan solusi yang relevan. Itulah sebabnya mengapa kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini menjadi penting. Lalu kalau boleh saya usul yang keempat adalah pemahaman ruang karya dari lokal menjadi global. Saya usul agar pondok-pondok ini mendorong agar para santrinya
memiliki wawasan global bukan sekedar sebagai pengetahuan, tapi wawasan global sebagai ruang untuk berkarya. Jadi nanti ketika mereka sudah lulus, mereka mau berkarya, cara pandangnya, saya bukan saja berkarya di Solo, bukan hanya berkarya di Jawa Tengah, bukan hanya berkarya di Indonesia, tapi harus bisa berkarya di seluruh wilayah dunia. Jadi mindset tentang global itu bukan sebagai pengetahuan, tapi sebagai ruang berkarya yang melampaui batas-batas wilayah Indonesia. Mengapa saya sampaikan ini sebagai sesuatu yang penting ke depan? Umat Islam Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar, tapi hampir selalu kiprahnya di kandang sendiri. Tidak muncul di dalam percakapan level global. Yang muncul level global sedikit sekali. Dan yang terlibat di berbagai institusi global kalah kita dengan yang lain-lain. Nah, saya berharap mindset global itu bukan hanya saya tahu saya bagian dari global, tapi bersiap untuk bisa berada di dalam kancah internasional, kancah global. Nah, ini dibutuhkan kesadaran dari sekarang. Saya bahkan kalau di sekolah-sekolah itu sering menganjurkan ruang sekolah kita itu pasang peta dunia. Kenapa peta dunia dipasang? Supaya anak-anak kita ini sadar Indonesia itu bagian dari kancah dunia dan ruang kiprah Anda tidak dibatasi dengan peta Indonesia saja, tapi peta dunia. Harapannya di masa yang akan datang kita akan punya pribadi-pribadi luar biasa yang bisa berkiprah di kancah global. Saya beri contoh pribadi seperti ini, sudah wafat, tapi ini contoh. Bukan orang Indonesia, orang Thailand. Dari pondok di Thailand. Namanya di kampung halamannya adalah Abdul Karim, pondok di Thailand Selatan, tapi di Thailand dan di dunia dikenal sebagai nama Surin Pitsuwan. Dan Surin Pitsuwan ini seorang santri di pondok Thailand Selatan yang akhirnya menjadi salah satu diplomat terkemuka dunia, sekjen ASEAN. Apa yang terjadi? Dia dari muda dipersiapkan untuk berada di jajaran global. Ya, pendidikannya pondok di Thailand Selatan, tapi dia berhasil mengkombinasikan dengan didikan barat dan akhirnya dia menjadi pemain diplomasi dunia yang sangat dihormati di berbagai wilayah. Dan akhirnya apa? Kiprahnya mewarnai kebijakan dunia. Kita ingin generasi ke depan kita kalau mau membawa pondok pesantren naik level menjadi strata global, maka lulusannya harus bisa, mau, dan mampu untuk berada di dalam kancah global. Mulainya kapan? Mulainya saat sedang di pondok, bukan nanti. Dan mulainya sekarang ini. Karena itu saya melihat yang keempat tentang ruang kiprah global sebagai salah satu target yang rasanya penting untuk dijadikan sebagai prioritas. Ustaz Umar, barangkali itu sebagai pembuka dalam percakapan ini, semoga yang sederhana tadi bisa memberikan kebermanfaatan bagi semua. Kurang dan lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator, kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Anis yang sudah menyampaikan beberapa sisi perubahan yang perlu kita perhatikan di pondok-pondok pesantren kita untuk mencetak santri-santri yang berwawasan global dan berkiprah lebih luas. Baik, sebelum saya menyampaikan, memberikan kesempatan kepada hadirin untuk bertanya, ada dua hal Ustaz, Pak Anis yang ingin saya garis bawahi. Pertama terkait dengan perubahan guru. Sisi yang perlu diubah dari guru itu apa gitu ya. Kemudian apakah dari metodenya, apakah dari materinya, apakah dari apa gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk gerakan komunitas Pak Anis, seperti sekarang alhamdulillah kita bisa berkumpul. Saat ini ada 277 stand dan 50% diantaranya adalah pondok-pondok pesantren. Keinginan untuk mau duduk bersama, diskusi bersama, ini ada sebuah gerakan pondok pesantren yang memiliki niat yang sama, semangat yang sama. Nah, untuk memaksimalkan gerakan seperti ini, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan Pak Anis agar nanti gerakan ini memberikan dampak yang lebih besar? Ya, Formakin kemudian didukung oleh para pimpinan-pimpinan pondok, bersama-sama berkomitmen, bersama-sama untuk melangkah untuk membangun Indonesia lebih baik. Nah, langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk memaksimalkan kontribusi komunitas, gerakan komunitas ini untuk memberikan sesuatu secara nasional maupun internasional seperti apa? Demikian. Ya, kalau boleh usul, undanglah dan datangilah institusi-institusi pendidikan yang justru amat berbeda dengan apa yang dikerjakan di dalam kegiatan pesantren ini. Jangan mengundang yang memang sudah berpikir sama, tapi justru undang yang berpikirnya beda sekali. Biarkan kaget-kaget misalnya. Jundil-jundil gitu, kaget-kaget, kok begini, kok begitu. Kenapa? Yang dibutuhkan itu adalah kebaruan. Dan jangan pernah khawatir memanggil pimpinan pendidikan yang memiliki ideologi bahkan keyakinan yang berbeda. Justru dibutuhkan perspektif yang lain. Nah, kalau mendatangi, saya usul datangi juga yang beda. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh bangsa yang berhasil melakukan reformasi pendidikan menjadi maju modern, tetapi akar budaya bahkan keyakinan dan agamanya dipertahankan. Kalau Ustadz Umar ditanya kira-kira bangsa mana Ustadz yang bisa begitu itu Ustadz? Mana? Jepang. Kenapa bisa begitu coba? Ini saya ceritakan. Kaisar Jepang dan pimpinan-pimpinan Jepang waktu itu menutup diri dari dunia. Isolasi. Lebih dari 300 tahun. Dan dalam isolasi itu merasa sebagai bangsa hebat. Lalu pertengahan 1850-an mereka mengalami kekagetan yang luar biasa. Ketika menyaksikan, ini simbolik, tetapi substansif. Apa itu? Pertama kali mereka menyaksikan ada kapal dibuat dari besi dan bisa berlayar tanpa layar. Karena sebelumnya kalau kapal itu pasti pakai layar. Ini kapal bergerak tanpa layar. Kenapa? Karena pakai uap. Di dalamnya batu bara. Yang kedua, melihat pistol.
ilmu bela diri yang mereka kembangkan beratus-ratus tahun dengan segala macam jurusnya itu menjadi tak berguna ketika ketemu dengan sebiji pelor. Loncat-loncat cukup dengan satu tembakan jeder, puk, langsung jatuh. Itu semua akumulasi ilmu itu kaget. Saya sampaikan tadi, ini anekdotal kelihatannya, tapi mengguncang. Dan apa yang terjadi? Dalam situasi begitu, bukan lebih menutup diri, bukan lebih menutup diri, bisa lebih menutup diri. Wah, ini dunia sudah udah kita tutup diri. Tidak. Apa yang dikerjakan? Membentuk sebuah tim berisi 52 orang, dan 52 orang ini dikirim keliling dunia selama 2 tahun melakukan studi banding. 2 tahun studi banding. Kita kalau studi banding itu lebih banyak dikirim seminggu, foto-fotonya lebih banyak itu. Ini dikirim 2 tahun. 2 tahun dikirim. Selama 2 tahun itu mereka mendatangi berbagai negara yang pada masa itu dianggap maju, yang punya ideologi beda sekali, yang punya cara pandang filosofi beda sekali, keyakinan beda sekali. Datang ke Jerman, datang ke Inggris, datang ke Prancis, datang ke Denmark, datang ke Italia, datang ke Amerika, semua itu datangin. Yang pada waktu itu dianggap sebagai negara-negara industri baru. Apa yang mereka kerjakan? Melakukan pembelajaran. Bagaimana sistem pendidikannya. Setelah 2 tahun pulang, sampai kembali ke Jepang, mereka sudah siap dengan blueprint perubahan pendidikan di Jepang. Jadi studi bandingnya itu bukan studi banding yang sifatnya kosmetik, artifisial, tidak, serius, dan lalu diubah dengan mengkombinasikan, diambil dari sana, dari satu negara ambil unsur ini, unsur itu, dicampur menjadi sebuah sistem baru mereka kerjakan. Dalam waktu 5 dekade mereka sudah bisa setara dengan bangsa-bangsa Eropa, dan tadi tidak kehilangan nilai-nilai pondasi yang mereka inginkan. Kita kan ingin begitu, bukan? Kita kan tidak ingin kehilangan pondasinya. Iman, Islam, Quran jadi rujukan, hadis jadi rujukan, tapi memiliki kompetensinya global. Betul tidak, Sen? Dalam 5 dekade. Nah, apa yang kemudian menjadi inspirasi dunia? Dunia terkejut, hanya satu-satunya bangsa yang mengubah itu. Di mana perubahan dilakukan? Di pendidikan. Kenapa? Kemauan untuk melampaui batas-batas yang secara tradisional dianggap bukan bagian kita. Jadi kalau Formakin ini mau melakukan itu, jangan hanya ketemu dengan yang pandangannya sama, justru beda sekali. Dan disitulah nanti kemudian kita akan bisa melihat mana yang kita bisa manfaatkan dan mana yang tidak. Nah, kalau ini dikerjakan secara sistematis, lalu dicoba dibuat terobosan, konsisten jalani, insya Allah perubahannya dahsyat. Titip 1, jangan seperti kita di pemerintahan. Di pemerintahan itu kalau mau bikin perubahan pendidikan, kepengen hasilnya besok langsung terlihat, Bapak Ibu. Bikin kurikulum baru dilaksanakan di semua tempat hari ini juga, ya rusak Bapak Ibu. Kurikulum baru itu menyusunnya bisa 5 tahun, melaksanakannya bisa 3 sampai 6 tahun baru terlaksana. Kalau kita tidak, semuanya serba ingin instan. Jadi Formakin juga gunakan perspektif yang panjang, karena ini pendidikan. Tadi saya cerita Jepang 5 dekade. 5 dekade itu kalau buat umur manusia tuh mahal, lama sekali Ustadz Syabuddin. Betul enggak 5 dekade? Kita kan ingin melakukan pendidikan hari ini, kalau bisa segera mungkin terlihat itu. Udah bisa. Saya pernah bilang World Education Forum sama World Economic Forum, ya kan Ustadz?
World Economic Forum itu terjadinya setiap tahun sekali Pak, setiap bulan Januari. 3 bulan lagi World Economic Forum, setahun sekali mereka ketemu. Tapi kalau World Education Forum, pertemuannya 15 tahun sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kesepakatan hari ini dilaksanakan di seluruh dunia selama 15 tahun. Jadi nanti 2030 baru ada World Education Forum. Nah, mudah-mudahan dari forum ini kita akan bisa mengirimkan lebih banyak orang untuk hadir. Ini kan namanya International Islamic Education Fair. Pak Parmin ya, ini apa yang dikerjakan ini di sini setahun sekali 4 kali. Harusnya lebih nanti Pak, kirimkan ikut 2030 baru ada. Nah kita sering tidak sabar, masuk pertemuan 15 tahun sekali gitu. Lah iya, karena ini kita bicaranya tentang pendidikan. Kalau setahun sekali itu ekonomi bisa setahun sekali, pendidikan tidak bisa. Apalagi kalau pendidikan kita 5 tahun sekali, ganti menteri, ganti kebijakan. Wah, lebih susah lagi. Apalagi menterinya belum 5 tahun ganti lagi kebijakannya. Ya nggak bisa Bapak Ibu. Betul nggak Saudara? Nah, jadi kembali kepada tadi, mindset baru, jangkanya panjang, dan jangan takut untuk berbenturan secara gagasan dengan praktek-praktek baik yang sudah terjadi di berbagai tempat. Begitu Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Baik, kami buka kesempatan untuk para hadirin sekalian. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf ya, ini kami banyak ini ya. Oke Pak Nur Hadi ya. Selanjutnya Mbak yang di tengah ini. Ya selanjutnya mohon maaf. Ini Ustaz ini ya. Oke antum terakhir Pak Nur Hadi. Ustaz Azhar. 4. Kemudian nanti Mas satunya. Ada 5 penanya Pak Anies ya. Oke. Silakan mic-nya tolong di. Sambil nunggu saya mau cerita sedikit. Ini saya dapat kopi dari standnya Gontor. Dan ternyata kopinya enak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada yang mau mampir ke Gontor nih boleh saya bersaksi Pak, ini Pak. Pak Nur Hadi kasih ke Pak Nur Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Anies sugeng sonten. Assalamualaikum. Pinanggih tatkala saya MC ada di sini 2024, kemudian di MTA, kemudian nanti malam ketemu ada di Nurmirah juga kami untuk mendampingi panjenengan. Abah Anies, ada satu yang mengganjal dalam pikiran saya setelah mendengarkan Abah Anies, karena Abah Anies tadi minta untuk kontroversi tidak apa-apa. Begini Abah, selama ini kita umat Islam ini ada paradigma dari Rasulullah untuk suatu hari nanti akan kembali kepada zaman batu. Yang pertama, kembali kepada awal. Kemudian yang kedua, kita di telatah Nusantara hari ini sedang giat untuk menggali kebiasaan-kebiasaan orang tua kita yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bahasa Jawa, semoga Pak Anies juga nyambung, yaitu nek kepengen mulya kudu gelem rekoso. Ya memang konsep itu yang harus dijalankan. Pertanyaannya adalah, dalam era yang seperti ini, konsepnya Rasulullah kembali kepada zaman lama, kemudian mbah-mbah kita juga sudah punya prestasi, bahkan menjadi imam-imam tingkat dunia, bahkan juga punya karya-karya tingkat dunia. Kalau nggak salah tentara Cina itu dikalahkan oleh tentara Siliwangi kita begitu. Nah ini pertanyaannya, konsep apa yang konsep lama yang hebat yang bisa dikerjakan untuk hari ini? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewu asma Bapak, Bapak Nur Hadi, Pak. Nur Hadi. Iya, matur nuwun. Langsung semuanya Pak Anies ya. Monggo, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yeah. Namanya Mbak?
Oke, perkenalkan saya Paramita. Saya dari UMS, Bapak, dosen UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pak Anies. Ibu nama Paramita. J. Oke. Bapak tadi kan Abah sempat bilang bahwa untuk melakukan perubahan itu dimulai dari guru gitu, oke. Dan dalam pandangan Bapak, saya pribadi kan saya dosen, saya juga berkeinginan untuk upgrade diri gitu kan. Halo? Oke. Tetapi saya juga perempuan, seorang istri dan ibu gitu. Saya ingin mengetahui pandangan Abah begitu, bagaimana seharusnya perempuan akademisi itu menempatkan diri. Salah satu ingin upgrade diri terus menimba ilmu, namun di sisi lain juga tidak ingin meninggalkan kewajiban sebagai istri dan seorang ibu. Terima kasih. Oke, makasih. Langsung Bu yang ketiga siap. Ya. Oke, satu saja ya pertanyaan, diawali dengan perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Warni dari Ponpes Tafid Entrepreneur Kuryatu Salam Sragen. Yang mau saya tanyakan, Pak Anies, saya adalah tim ses Pak Anies. Qadarullah belum rezeki Pak Anies, tapi tidak apa, perjalanan waktu insya Allah masih ada. Pak Anies, saya 96 selesai dari S1, saya menyadari bahwa mindset bernegara kita ini belum betul. Sangat tidak betul. Ya. Bahkan sekarang pun belum betul. Ya. Pertanyaan saya, ini Pak Anies meskipun belum pimpinan negara secara formal, tapi kita semua yakin yang hadir di sini beliau tidak kalah cara berpikir atau mindsetnya dengan beliau-beliau yang di sana. Pak Anies, bagaimana kira-kira ketika Pak Anies saya dengar mungkin ditawari beberapa menteri tidak mau, oke. Tetapi begini, seorang Pak Anies itu sangat dibutuhkan oleh negara saat ini. Kita itu udah kayak speechless, apalagi dengan 10 tahun yang kemarin. Nah, bagaimana cara Pak Anies vibrasikan mindset yang betul dalam bernegara, terutama pendidikan ini adalah kunci. Kita sudah tidak bahas lagi background Pak Anies dulu Mendiknas, ya. Nah, pertanyaan saya yang utama itu, yang kedua usul Ustadz Farouk. Okay. Kita dari Formakin, tidak hanya dari Formakin yang berbasis tahfidz Quran, tetapi pondok-pondok pesantren kita rata-rata tertinggal dalam hal teknologi. Saya pikir kita sepakat itu. Nah, mumpung ada Pak Anies nih, ya kalaupun nggak bisa sekarang ya next. Saya berharap sekali Pak Anies, Formakin ini dibimbing betul, karena Pak Anies punya semacam mindset yang insya Allah kalau dalam sisi pendidikan itu tidak diragukan lagi. Insya Allah rutin ngaji ke beliau nanti. Oke, terima kasih. Kita rutin ngaji ke beliau. Satu lagi Ustadz, kita di pondok ini kan kadang, maaf ya, HP ini kan santri nggak boleh pegang. Misalnya cuman hari libur saja. Nah, ini bagaimana nanti kebijakan yang bagus kalau perlu di pondok atau di Formakin nanti ada tim IT yang bisa men-screening ketika santri-santri kita itu pegang HP, kemudian mereka ada di lab, jadi tidak terkontaminasi hal-hal yang negatif. Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Azhar, Ustadz Azhar.
perempuan akademisi. Jadi karakter perempuan akademisi yang ideal seperti apa? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sugeng sonten Pak Anies Baswedan. Perkenalkan, nama saya Azhar Nur Rahman dari Pondok Pesantren Mutiara Quran Wonogiri. Ada satu pertanyaan Bapak Anies. Tadi Bapak Anies selalu menyemangati setiap event momen, menyemangati bahwa kita diminta untuk berpikir global. Masya Allah luar biasa. Cuman kita coba di pondok kami ini, iya kita berpikir global. Kita bahkan selalu punya jargon life lokal, think global. Karena kita di kampung Pak Anies, kita di Pracimantoro, Wonogiri Pojok, kita di desa, dan kita memang pengen think global, tapi bagaimana Wonogiri yang terkenal perantauan tuh bisa balik gede ke Wonogiri. Maka kita banyak menjargonkan, ya kita kembali bertani, berkebun. Anak-anak kita, anak muda berkebun, angon wedhus dan seterusnya. Lah kira-kira ini kontradiktif atau apa enggak Pak Anies? Kita memang banyak mengkampanyekan lokal dulu. Lokal kita garap, berdayakan untuk nanti bisa melejit internasional. Lah kira-kira ada kontradiktif enggak ini? Karena mungkin di beberapa orang, kowe aja mikir desa iki ngopo? Kita udah ke internasional Australia, kita mikir ke sana. Tapi lokal ini dikuatin untuk kita melejit ke depan. Nah ini bagaimana Pak Anies? Apakah ada kontradiksi atau mungkin ada arahan bagaimana nih pondok kami yang di kampung, yang memang perantauan, ditinggal daerahnya padahal potensi luar biasa. Kemudian yang kedua, satu lagi tadi Pak Anies sudah dicegat anak-anak saya di depan tadi, cegat dengan lukisannya. Maka ini sudah siap dengan nomor dan namanya. Mungkin kalau bisa nanti kita serah terima Pak Anies, sudah siap di situ. Tadi kalau udah ditagih di depan, oh ya saya mau, tapi ada nama dan nomor pesantrennya. Insya Allah sudah siap Pak Anies. Ya nanti, oke siap, syukran Ustaz. Oke terakhir, Mas MC kita. Bismillah Pak Anies, saya Muhammad Izan. Ya, alhamdulillah sehari-hari berfokus pada pengembangan dan pengajaran ya bahasa Arab di Majma' Lugha dan Ma'had Ishkarima. Ya, alhamdulillah ini izin menyampaikan aman dari ibu saya Ustaz, Bapak Anies maksud saya. Ibu menyampaikan salam untuk Pak Anies dari Aceh. Gitu. Ya. Kemudian tadi ketika kami menyimak bahwa Pak Anies menyampaikan tentang problematika kita adalah kita masih menjaga hal yang usang. Sehingga apa pandangan Pak Anies tentang sekiranya nilai-nilai pondok pesantren yang harus kita jaga dan terus kita kembangkan. Seperti itu Pak Anies. Apa yang harus dibuang, harus dikembangkan gitu ya. Dari nilai-nilai itu. Baik, sudah ada 5 pertanyaan ya. Dan Pak Anies sudah mencatat. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada baik yang nomor 5. Pak Anies masih ada waktu. Masih ada ya. Baik, 5 ditambah 3 lagi ya. Ya, ibu-ibu silahkan, ada yang mau nanya tadi. Ya, silahkan satu lagi. Kita tambah penanya. Silahkan, tolong. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Zulfa Makfirah. Aslinya dari Jawa Timur, tapi domisilinya di Boyolali. Di sini kami merintis pondok pesantren, baru berjalan mau 2 tahun ini, Bapak. Nah, pondoknya namanya Darul Huda Islamic Boarding School, singkatannya Darul Huda IBS. Berletak di Mojo Asri, Sawahan, Ngemplak, Boyolali. Nama sekali lagi? Nama saya. Ya, namanya tadi siapa Mbak? Anissa Zulfa Makfirah. Anissa. Nah, kemudian begini Bapak, tadi kan pertanyaannya sudah banyak. Ini saya nggak mau bertanya, tapi saya mau meminta, boleh tidak Bapak? Boleh saya meminta? Jadi saya tidak bertanya, saya izin meminta panjenengan. Kalau minta boleh, soal diberi atau tidak lain itu. Iya, maksudnya saya mau cerita dulu. Nah, masalah jenengan mau ngasih atau tidak itu urusan terakhir. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah diijabah. Nah, begini. Jadi pondok kami ini kan pondok rintisan yang mana pondok ini seperti jenengan yang sering jenengan sampaikan, yaitu membawa perubahan. Nah, pondok kami hadir membawa perubahan yang mana
Di dalamnya itu kita mengkolaborasikan berbagai macam kurikulum. Dan biasanya kalau pondok komplit itu kan mahal. Nah ini tidak. Jadi banyak subsidinya. Komplitnya, permintaannya. Nah, karena kita itu tadi untuk pembelajaran dan lain sebagainya itu belum ada donaturnya Bapak. Nah begitu ya, belum ada donaturnya dan kita masih berusaha sendiri dari tangan-tangan kami semuanya para guru yang bahkan kadang tidak tidur untuk membesarkan pondok pesantren untuk menuju internasional, otomatis membawa dakwah Islam dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah kami mohon Bapak untuk, ini kan ada tanah wakaf juga, tapi tidak ada donaturnya juga, belum ada. Masih mengajukan, berusaha mengajukan. Jadi kami butuh donatur untuk pembangunan pondok pesantren dan juga dana operasional pondok pesantren. Begitu. Jazakumullah khair. Nanti mohon izin Bapak untuk kesetan kami juga bisa tanya-tanya santrinya. Begitu. Sekali lagi jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Anis, satu lagi. Silakan. Beliau minta ibu-ibu yang masih kurang. Ibu-ibu ada, nggak paling belakang. Oh, Ustadz Abu Bakar mau nanya. Nggak, Ustadz Abu Bakar dulu ya, silakan. Silakan Ustadz Abu Bakar wa Asyir. Nanti setelah ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya keyakinan saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan. Bahwa segala persoalan umat Islam tidak bisa diatasi dengan baik sebelum kembali kepada sunnah Nabi dalam mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam itu harus sistem negara. Mengamalkan Islam tidak boleh sendiri-sendiri atau golongan-golongan. Harus bersistem negara. Kalau sudah terbentuk negara Islam, semua persoalan bisa dilaksanakan dengan itulah keyakinan saya ini semakin itu. Oleh karena itu, kita harus menggerakkan umat Islam ini bagaimana supaya mengamalkan Islam itu harus dengan sistem negara. Jangan sampai Islam dikuasai, tapi Islam yang menguasai. Karena itu yang paling benar syariat adalah Islam. Nah, hukum yang paling benar itu Islam karena dia yang maha berkuasa. Itulah. Jadi persoalan kita di sampingnya itu tadi mana yang disampaikan tadi boleh, tapi kewajiban pokok kita sekarang bagaimana kita harus kembali kepada sistem yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat, mengamalkan Islam dengan sistem negara Islam. Ini bukan politik, tapi ini adalah sunnah Nabi. Itu selama umat Islam masih pecah-pecah tidak akan bisa mengalami segala sesuatu. Sekian, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Ustadz Abu Bakar Bashir. Terakhir, Bu, kami persilahkan. Silakan perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Syifani dan Kafia dari Panggilannya Bu? Maula. Dari UIN Jakarta, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Izin bertanya, kemarin di kampus saya mungkin ada pergolakan tentang bagaimana penggunaan AI terhadap karya. Nah, masalahnya kami ini mahasiswa itu sudah punya potensi seperti seniman atau seperti memang intelektual seperti puitis atau sejarawan dan lain sebagainya. Nah, ketika ada promosi tentang AI ini, dosen saya ini malah nggak mau memberikan nilai yang bagus kepada mahasiswa yang memiliki potensi sendiri gitu. Jadi kalau dia pakai AI baru bagus, kalau pakai skill sendiri malah nggak dapat nilainya gitu. Nah itu terjadi sama seperti di negara ini. Contohnya kemarin ada Merah Putih One for All atau misalnya pemerintah yang pakai AI. Itu kan membuat kita itu tidak saling mendukung profesi satu sama lain. Seperti misalnya sejarawan tidak mendukung
profesi seniman, malah saling mengejek kayak misalnya ngapain kita masih butuh seniman, masih butuh pelukis kalau sekarang udah ada AI kayak gitu. Dan bahkan kayak sampai bilangnya Indonesia itu nggak akan bisa maju kalau kita nggak pakai AI kayak gitu. Jadi kayak ya saya setuju kalau misalnya Indonesia bikin AI-nya sendiri gitu ya. Intinya bijak menggunakan AI Mbak ya. Maksudnya pertanyaannya saya gini, Indonesia ini kan masih punya banyak PR. Seperti misalnya di luar negeri ada Global Sumut Flotilla yang gabungan dari orang-orang aktivis tapi juga punya skill. Atau di luar negeri ada komunitas misalnya sudah berdakwah lewat lagu dan juga lewat misalnya sejarawan atau karya-karya lain itu udah bersatu. Kalau di Indonesia ini masih saling serang kayak gitu. Itu gimana? Mbak, sudah ya, sudah bisa ditangkap Mbak. Terima kasih. Biar ada beliau kesempatan untuk menjawab. Baik, ada 8 hal yang kita sampaikan dari berbagai macam materi, tema, sudut pandang, dan insya Allah kita dengarkan bersama bagaimana pandangan Pak Anies tentang apa yang disampaikan oleh para penanya tadi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih sekali atas pandangan-pandangan yang disampaikan dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk pertanyaan. Nah, ada beberapa yang mungkin menarik untuk kita bahas lebih jauh. Mungkin saya akan mulai dengan Bu Warni ya tadi. Bu Warni bicara tentang mindset bernegara. Yang tadi sebetulnya langsung dijawab juga oleh Ustadz Abu Bakar Basir tadi. Mindset bernegara kita. Jadi kita ini percakapan lebih luas yang barangkali tidak adil untuk dibahas di forum sesempit ini, tema pendidikan khususnya pada pondok pesantren. Tetapi prinsip dasar barangkali yang selalu menjadi pegangan adalah bagaimana negara menghadirkan keadilan dan pemimpin adalah pemimpin yang adil. Karena itulah tujuan utama adanya kehidupan bernegara. Jadi kalau tadi pertanyaan Bu Warni, bagaimana kalau mau menilai tugas pemimpin itu pertama dan terutama adalah membuat keputusan. Jadi kalau panjenengan pimpinan pondok, maka tugas pertamanya itu membuat keputusan. Keputusan apa saja? Ya semua keputusan. Itu tugasnya bikin keputusan. Bagaimana membuat keputusan? Nah, kalau saya usul dalam kehidupan bernegara itu memperhatikan soal keadilan, soal kepentingan umum itu menjadi kunci. Jadi nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Tapi saya sependapat dengan pandangan Pak bahwa mindset dalam bernegara ini penting sekali karena turunan ke bawahnya itu banyak. Nah, tentang berada di mana dan lain-lain, apakah di dalam apa di luar, di mana saja, sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita fokus pada menghadirkan keadilan itu, Bu Warni. Jangan berhenti berjuang, Bu Warni, masih panjang perjalanan kita. Kemudian saya ingin teruskan dengan apa yang disampaikan Ustadz Abu Bakar Basir tadi. Ini memang di dalam konteks kekinian perlu banyak terjemahan ya diskusinya, dan rasanya perlu forum yang lebih luas untuk ini. Tapi sebagai gagasan perlu jadi perhatian kita semua di sini, khususnya bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini tidak anti politik, tidak anti kehidupan bernegara, karena pada ujungnya kehidupan bernegara itu bukan sekedar kekuasaan, tapi tentang kewenangan, otoritas, dan otoritas ini yang membuat keputusan. Lalu saya ingin komentar Pak Nur Hadi, maturnuwun Pak Nur Hadi. Nek pengen mulya ya kudu gelem rekoso. Dan banyak sekali nilai-nilai. Kalau boleh saya komentar Pak Nur Hadi. Pertanyaannya konsep-konsep lama apa? Konsep-konsep itu
bukan lama dan baru sebetulnya kalau pandangan kami, tapi relevan dan kurang relevan. Masih terlalu banyak yang relevan. Nah, justru tanggung jawab kita hari ini adalah melakukan kompilasi sehingga dia menjadi pegangan bagi generasi ke depan kita. Kenapa? Karena yang disebut sebagai tadi konsep lama, warisan lama itu turun-temurunnya antar generasi menggunakan media tradisional. Media tradisionalnya apa? Diceritakan, dituturkan, dipraktekkan. Nah, hari ini generasi baru terima informasi itu dari media kanan kiri, Pak. Tidak hanya dari generasi sesudah. Karena itulah menurut saya hari ini menawi Pak Nur Hadi dan rencang-rencang sedaya punya gagasan tentang mengkompilasi, Pak, lalu diwujudkan dalam bentuk media baru, itu mungkin akan bisa masuk ke anak-anak kita lebih efektif. Nilainya secara usia lama, tapi format penyampaiannya baru. Dengan begitu dia bisa menembus di dalam kompetisi gagasan di generasi baru. Itu usul kami. Tapi saya setuju, Pak. Karena itulah kenapa kalau di dalam tradisi yang kita pahami khususnya di Jawa, mengapa pagelaran wayang, khususnya wayang kulit itu bisa berdampak kepada penumbuhan karakter. Dan tidak aneh kalau para wali kita dulu menggunakan wayang untuk syiar. Karena ketika kita menyaksikan wayang kulit, maka dijentrekkan ratusan karakter. Dan sambil menonton kita menakar, saya ini pengen jadi karakter seperti apa dari segala macam karakter yang ada itu. Nah, disitulah kemudian nilai itu masuk. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa metode baru muncul. Nilai lama harus bisa dikembangkan, bahkan dimanfaatkan. Karena itulah usul saya dikombinasikan keduanya. Begitu deh, Pak. Sampai ketemu nanti insya Allah, Isa, Pak. Nah, ini terkait dengan yang dikomentari tadi tentang Bu Maula. Bu Maula cerita tentang dosennya yang tidak memberikan penghargaan penggunaan AI. Itulah sebabnya Bapak sekalian tadi saya bilang, nomor satu itu gurunya, dosennya. Kalau gurunya dan dosennya tidak mau menjadi pembelajar, melepaskan yang usang, menggunakan yang baru, maka pendidikan itu mandek. Mandek. Jadi usul saya justru dosennya harus belajar pemanfaatan AI. Itu jangan sampai karena dosennya tidak belajar melarang anak-anaknya menggunakan. Nah, itu resep bagi kemunduran yang betul-betul optimal itu. Betul-betul optimal. Pengen melakukan kemunduran, maka gurunya, dosennya tidak belajar, lalu larang anak-anak kita untuk belajar. Justru sekarang itu di berbagai tempat itu dilatih pemanfaatan intelijensia buatan, tapi lagi-lagi sebagai asisten, bukan sebagai pengganti. Sifatnya itu pendukung, bukan pengganti. Nah, banyak dari kita menggunakan AI itu dengan pandangan mau diganti, nggak bisa itu, mindset itu malah harus diubah. Nah, ini terkait dengan yang tadi berbicara soal HP, ya, Bu Warni tadi ngomong juga, anak-anak kita sekarang dilarang kalau dari pondok, ya siapkan semacam cara men-screening konten-konten yang pertanyaan. Sampai kapan kita bisa melakukan screening
bisa melakukan sensor atas informasi. Ada batasnya. Kita tidak bisa melakukan sensor untuk orang lain. Karena itu usul saya, justru anak-anak itu dididik untuk bisa melakukan sensor sendiri. Tapi kalau anak kita dari kecil tidak dibiasakan untuk melakukan sensor, tapi dia diisolasi, maka ketika nanti mendapatkan akses, dia tidak memiliki keterampilan untuk menyensor. Dan apa yang terjadi? Dia malah bisa ekstrim. Karena itu menurut hemat saya, jangan dijauhkan dari pemanfaatan teknologi. Justru didekatkan tapi diajari dengan bagaimana cara penggunaan yang benar. 1, tidak menimbulkan ketergantungan. 2, bisa memilah informasi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Informasi yang berguna dan tidak berguna. Itu dari awal. Sehingga apa? Sehingga dalam dia menggunakan kita tidak mengkoreksi tapi mengajarkan sebelum memakai. Jadi di pondok itu jangan diberikan dulu, bukan, diajari dulu bagaimana penggunaan HP yang benar. 1, durasinya berapa lama. 2, isi apa yang boleh dipakai. 3, ini menjadi alat untuk menyerap info atau alat untuk menyebarkan info. Jadi alat itu kemudian menjadi pembantu kita, ya khodam kita ini. Kalau dulu punya khodam kan, bisa disuruh-suruh macam-macam itu, mau suruh apa saja bisa. Dan sekarang itu alat itu bisa dijadikan khodam kita. Nah, ini yang harus ditumbuhkan. Jadi kalau saya malah berpandangan, jangan dijauhkan, tapi justru dilatih menaklukkan. Hari ini kita mau menyensor, nanti dia lulus pondok nggak ada sensornya lagi, Bu. Habis itu dia udah nggak punya lagi itu. Dan ada batas yang kita bisa sensor. Negara harus melakukan. Jadi sensor itu bukan tidak dilakukan, negara harus melakukan. Tapi yang mengerjakan negara, nggak mungkin level pondok mengerjakan. Negara harus melakukan sensor. Tapi ditambah dari sensor itu adalah yang kalau kita sebut sebagai imunitas. Di luar sana ada banyak virus. Supaya kita tidak sakit, bukan sekedar berada di rumah terus-menerus mengisolasi diri, tapi memberikan kepada kita imunitas. Sehingga kalau kita terekspos pada virus itu, kita tidak terjangkiti. Nah, di luar sana, informasi itu seperti virus itu semua. Kita harus jaga imunitas. Nah, itu menurut saya ditumbuhkan. Nah, ini Bu Paramita, menurut saya Ibu punya sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Menjadi akademisi dan seorang ibu, wah itu kombinasi luar biasa, Bu. Ibu nyiapin materi kuliah, ajak anak-anak ikut menyiapkan aja, belajar semua, Bu. Wah, dahsyat, Bu. Ibu bikin penelitian, bikin kuesioner, anak-anak diajak ikut. Wah, itu dahsyat, Bu. Jadi kalau seorang ustazah dan menjadi ibu, lah ya memang nature-nya ibu itu adalah guru. Madrasah pertamanya anak itu siapa sih? Ibunya. Nah, jadi ini yang menurut hemat kami, ibu tidak ada. Ibu punya kemewahan mendidik anak orang sekaligus mendidik anak sendiri. Wih, yang susah itu yang bekerja di wilayah yang non pendidikan sambil mendidik anak dan menjalankan keluarga. Nah, itu di mana di situ seringkali ada ketegangan. Tapi kalau sebagai seorang dosen dan sambil menjadi pendidik di rumah, wah, ibu punya kemewahan yang tidak dimiliki banyak orang, Bu. Ajak anak ibu ikut kuliah, ajak anak ibu ikut aktivitas itu. Wah, itu pengalaman mereka menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Jadi Bu Paramita malah bersyukur, Bu, itu bisa dikerjakan. Jadi, nah,
Begitu ya. Lalu Pak Azhar, ini ya soal, tapi sebelum ke situ, Pak Iza dulu. Izan. Tadi saya menggunakan soal teknologi itu, Pak Izan. Begini Pak Izan, ketika kita mau berbicara tentang apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita teruskan, besarkan, lakukan penyandingan. Pak Izan pasti ketemu dengan institusi-institusi pendidikan boarding, pondok dan boarding, yang maju, berkembang, dan solid. Lalu lakukan pembandingan. Dari pembandingan itu, Pak Izan nanti akan ketemu hal apa yang kami harus lepaskan, hal apa yang kami harus tambahkan. Nah, terutama aspek keseharian, yang itu nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi budaya. Saya beri contoh. Salah satu ciri modern ke depan, tepat waktu, Pak. Dan kita banyak di institusi pendidikan kita, di pondok, soal waktu itu kedisiplinannya rendah. Ini contoh aja. Jadi kalau boleh lakukan, tentukan mana yang mau dibandingkan, lalu cek di mana letak kesamaan dan kekurangan. Sama saya usul, jangan terpukau dengan kosmetiknya pendidikan modern. Apa sih kosmetiknya pendidikan modern itu? Penuh dengan teknologi, itu kosmetiknya. Sebetulnya bukan di situ. Mau sekolah pakai layar yang secanggih ini, atau ruang kelas kita pakai papan tulis, pakai kapur, Pak. Yang menentukan itu bukan kapur, papan tulisnya, atau layar yang digital, tapi tentang isi dan cara pemanfaatannya. Jadi kalau nanti membandingkan, karena kita ini seringkali datang ke institusi modern, yang dibandingkan itu kosmetiknya gitu. Padahal yang harus dibandingkan itu adalah substansinya, bukan pada kosmetiknya. Nah, kalau itu bisa dikerjakan, Pak Izan, nanti kita akan ketemu dengan apa yang baiknya ditinggal dan apa yang baiknya ditambah. Nah, Bu Anissa Zulfa, mendengar rencana, insya Allah nanti akan banyak yang mau ikut dukung. Tapi dari pertanyaan itu, saya malah merasa kita harus mencari metode terkini bagaimana melakukan pengumpulan dukungan untuk pembangunan institusi pendidikan kita. Menurut saya metodenya harus berubah. Karena sekarang ini cara kita mencari dukungan dana itu masih konvensional. Ini harus ada perubahan supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Di luar sana banyak yang mau mendukung, tapi antara yang mau mendukung dengan yang perlu dukungan itu seperti tidak ada sambungannya. Kenapa? Lah, karena metodenya sudah mengalami perubahan. Jadi kalau boleh usul nih Matakin, ini barangkali Pak, kita kumpulkan yang berada di sektor keuangan dengan yang berada di sektor pendidikan untuk ngobrol tentang metode-metode terbaru di dalam pembiayaan dan di dalam fundraising untuk pembiayaan. Kenapa? Di luar sana banyak sekali institusi-institusi baru yang begitu jalan langsung berkembang pesat. Ini kita tengok nih. Salah satu negara di antara berbagai negara penduduk muslim terbesar, muslim mayoritas, menurut saya salah satu yang bisa jadi contoh
untuk penggalangan kekuatan dana itu Turki. Turki itu sudah punya tradisi yang menarik sekali di dalam penggalangan pembiayaan, karena itu banyak sekali pendanaan mereka itu bisa memiliki kekuatan skala yang besar. Jadi Bu Anissa Zulfa, dari pertanyaan Ibu malah saya merasa ini Matak ini perlu bikin satu diskusi khusus tentang teknik-teknik terkini di dalam fundraising supaya jangkauan jaringnya itu lebih baru, lebih luas, dan yang terjaring lebih banyak. Nanti Ustadz Faruk, Ustadz Syihabuddin kita perlu ngobrolin soal ini. Saya dengan senang hati nanti ikut mengobrolkan soal ini, Ustadz. Nah, Ustadz Azhar, tentang ini satu hal yang saya tadinya sebetulnya sempat saya bahas nggak ya gitu. Saya tadi itu putuskan nggak usah dibahas dulu gitu. Tapi karena Ustadz Azhar ini bicara soal ini, maka saya ingin sampaikan aja di sini. Apa itu? Tren di mana penduduk akan tinggal di masa yang akan datang. Urbanisasi adalah tren yang tidak terhindarkan. Urbanisasi itu tren yang tidak terhindarkan. Di tahun 2000, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan, kalau tidak salah 42%. Di tahun 2009, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan untuk pertama kalinya di atas 50%. Dalam 9 tahun, dari 42% menjadi 50+%. Dan hari ini, lebih dari 62% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, Pak. Nah, ke depan diproyeksikan di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Itu juga yang terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia, kawasan luar perkotaan mengalami penurunan jumlah penduduk. Kawasan kota mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jadi, Pak Azhar, apa artinya yang masih berada di desa nantinya harus menggunakan teknologi lebih banyak untuk mengerjakan yang sekarang ada. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Karena jumlah orangnya akan mengalami penurunan. Orang pindah. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi itu saya mikir, saya bicara ini tidak ya. Kenapa? Banyak dari pondok-pondok kita masih berorientasi bahwa nanti lulusannya akan berada di pedesaan. Di saat sesungguhnya penduduk kita makin banyak di perkotaan, sehingga bekal yang diberikan, bekal yang belum tentu relevan untuk di kawasan perkotaan. Lihat peristiwa Rasul memimpin di Madinah. 10 tahun. 4 khalifah 29 tahun. 39 tahun ketika Islam memiliki periode kejayaan di Madinah. Ingat-ingat, itu adalah kota. Islam ini agama kota. Dan peradaban adanya di mana? Kota. Ciri peradaban
pertumbuhan peradaban di mana? Di kota. Jadi walaupun kita melihat penting untuk memastikan bahwa di kawasan pedesaan itu terjadi kemajuan, tapi pusatnya akan selalu berada di kota sejak zaman dulu. Dan kalau kita lihat di periode itu periode kota semua, tatanannya tatanan kota. Nah, kita menginginkan seperti tadi cerita Ustadz Azhar, ya kawasan pedesaan jangan tertinggal. Iya, itu tugasnya negara itu, memastikan ada perputaran sumber daya yang cukup supaya Wonogiri nggak kosong gitu. Bukan nggak kosong orangnya, tidak kosong perekonomiannya. Betul kan Pak? Kan repot orangnya pulang tapi ekonominya nggak pulang Pak. Wonogiri itu peredaran uangnya tinggi pas bulan Lebaran. Selesai Lebaran perputaran uang drop lagi di situ. Betul ya? Nah, ini tugas negara itu, melakukan redistribusi pergerakan perekonomian. Tetapi sentral aktivitasnya tetap akan berada di kawasan perkotaan. Di Wonogiri juga sama, pasti di ibu kota Wonogiri disitulah pusatnya. Tapi kalau di kawasan pedalamannya pasti akan beda sekali. Jadi pesan saya, bagaimana pendidikan itu mengantisipasi urbanisasi yang terjadi masif ini. Itu tolong diantisipasi. Jangan sampai kita tidak menyiapkan anak-anak kita untuk berada di kawasan urban di masa yang akan datang. Rasanya 88-nya sudah saya komentari semua. Mudah-mudahan komentar tadi menjawab apa yang menjadi harapan atau concern. Saya ingin titip saja, jangan sampai kita menutup diri dari ide-ide baru di dalam menakar apa yang kita bawa selama ini. Buka itu, keberanian membuka itu. Tadi saya beri contoh bagaimana Jepang berani membuka tapi tidak kehilangan akarnya. Nah, itu hanya bisa dilakukan bila kepemimpinan yang ada di pondok-pondok kita adalah kepemimpinan yang terbuka. Dan saya yakin di Matakin ini insya Allah kepemimpinan yang terbuka itu, kepemimpinan terbuka ini akan bisa terus dijaga. Karena kalau kita perhatikan, Formakin saya cuma dari Matakin. Di Formakin itu memberikan kesempatan agar gagasan baru berani ditengok, berani didebat, berani untuk diadopsi. Ini ya Pak, saya ingin istilahkan barangkali bukan adopsi, adaptasi, supaya terus menerus ada usaha pembaruan. Kalau boleh diistilahkan, istilah bahasa Indonesianya pembelajar. Para pimpinannya harus pembelajar, gurunya pembelajar. Kalau pimpinannya pembelajar, gurunya pembelajar, insya Allah anak-anaknya pembelajar. Tapi kalau tidak, maka kita akan mengalami kemandekan. Mungkin itu ya Ustadz Faruk, dan terima kasih Formakin sudah menjadi yang mendorong kemajuan. Insya Allah Formakin jangkauannya lebih luas lagi. Kalau sekarang Solo dan sekitar di Jawa Tengah, mudah-mudahan nanti akan bisa menjangkau lebih luas lagi. Jadi ini Ustadz Syihabuddin, Ustadz Abdurrahim, ini tantangan besar, tanggung jawab besar. Solo punya sejarah panjang di dalam perjuangan umat. Dari mulai ketika Syarikat Dagang Islam di sini sampai sekarang. Titip api itu supaya terus menyala, dan api itu supaya terus terang dan membawa penerangan untuk perjalanan umat ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Jadi Pak Anies berbicara soal nilai, soal ilmu, mau yang dulu mau akan datang, mau beda komunitas, beda
Pandangan selama itu adalah nilai baik, ilmu, gagasan yang baik kita ambil. Adapun soal perangkat media, kita ambil yang terbaik untuk hal-hal yang terbarukan dengan media yang sesuai dengan kondisi agar transfer nilai itu benar-benar terjadi dengan baik. Demikian barangkali untuk diskusi pada kesempatan ini, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Barusan saja sesi 3 kita sampaikan langsung oleh Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan beserta Ustadz Umarul Faruq. Alhamdulillah kita selalu mendoakan beliau Bapak Anies Rashid Baswedan agar selalu Allah jaga kesehatannya, Allah berikan kemudahan beliau untuk menjadi pemangku kebijakan ke depannya insyaallah taala, karena kita mendoakan dengan wasilah kepemimpinan beliau insyaallah akan menjadikan Indonesia yang jauh lebih baik bismillah taala. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kami mohon untuk para media untuk dapat bersiap. Jadi nanti sekilas konsep foto bersamanya ialah nanti Bapak Anies akan berada di depan panggung, nanti kamera berdiri di panggung untuk mengarah ke penonton seperti itu. Tim media siap? Oh ya, baik. Foto bersama di bawah aja. Enaknya gimana ya? Pak di atas atau agak ke bawah?